Allah, kita lanjutkan tafsir Al-Quranul Karim. Sekarang di ayat 139. Di ayat ini Allah berfirman, "Qul atuhajjunana billahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun." Kata Allah, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "atuhajjunana fillah." Apakah kalian itu hendak berdebat atau mendebat tentang kami Allah Subhanahu wa taala? Jadi ini sifat fairness-nya Allah Subhanahu wa taala. Allah fair-fair saja. Kalau kalian ini memang mengaku Tuhan, atau kalau kalian itu menganggap ada Tuhan selain Allah, atau kalian ini mau menggugat, mendebat aku, gak apa-apa. Karena sejatinya kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu gampang, ngukurnya gampang. Rabb yang sejati itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu wa huwa rabbuna wa rabbukum. Tuhan yang sejati itu adalah Tuhannya kami dan Tuhannya kalian semua. Jadi gak mungkin Tuhan itu beda-beda. Jadi Tuhannya yang menciptakan kita, ya juga yang menciptakan kalian. Sehingga ukuran-ukurannya itu mudah untuk kemudian bisa diukur. Tuhan yang semestinya atau Tuhan yang dibuat-buat. Makanya misalnya di ayat yang dulu di awal-awal surat Al-Baqarah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya Tuhan yang layak untuk disembah itu yang seperti apa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengukurnya hanya dengan sesuatu yang gampang saja. Bisa disampaikan oleh Allah, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum." Kata Allah, ayo kita fair-fairan saja. Kalau kalian itu mengaku Tuhan atau menganggap ada Tuhan selain aku, kata Allah, oke, kita uji aja. Tuhan yang sejati itu apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Satu, Tuhan yang menciptakan kita dan yang menciptakan orang-orang sebelum kita. Maka otomatis seperti misalnya Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, kalau ukurannya ini menjadi gugur. Fir'aun yang mengaku bahwasanya sebagai Tuhan, apakah Tuhan yang menciptakan kita? Saat itu ketika Quran baru turun, ketika Fir'aun itu dianggap sebagai Tuhan, maka secara otomatis ketuhanan Fir'aun itu menjadi gugur. Karena Fir'aun tidak yang menciptakan kita, juga tidak menciptakan orang-orang sebelum kita. Maka ukuran ini kemudian menggugurkan sekian banyak klaim ketuhanan. Belum lagi misalnya Allah memberikan ukuran yang lain. Siapa Tuhan yang layak untuk disembah?
Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Tuhan yang layak itu yang seperti apa? Kata Allah, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Zat yang menciptakan bumi ini. Nah, kira-kira Fir'aun lahir, bumi sudah ada belum? Sudah ada. Berarti gugur. Kira-kira Nabiullah Isa yang dianggap sebagai Tuhan lahir, bumi sudah ada belum? Sudah ada. Otomatis gugur. Ketika orang-orang kafir Quraisy itu menganggap bahwa Lata, Uzza, Hubal yang kemudian dijadikan patung yang disembah, yang patung-patungnya itu ratusan mengelilingi Ka'bah, bahkan Ka'bah tempatnya kurang, di Mas'a tempat sa'i antara Safa dan Marwah itu pun berjejer patung-patung. Jadi patung-patung disembah ratusan di sana. Maka kalau mengukurnya dengan ukuran ini, yaitu siapa Tuhan yang layak untuk disembah? Alladzi ja'ala lakumul arda. Zat yang menciptakan bumi. Maka otomatis Lata, Uzza, Hubal, Manat dan lain sebagainya, mereka tidak punya kontribusi apapun terhadap penciptaan alam semesta, termasuk penciptaan bumi. Maka semuanya pasti akan berguguran. Makanya Allah itu kalau ada yang mendebat, kalau ada yang nggak percaya, atau kalau ada yang menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu santai saja, hanya memberikan logika-logika berpikir yang kira-kira manusia itu disuruh untuk mikir sendiri. Kira-kira layak enggak Tuhan yang kalian itu anggap itu dengan aku yang sejatinya Tuhan alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, dan juga alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a, dan Tuhan yang hakiki adalah Tuhan yang menciptakan langit sebagai bangunan yang spektakuler, bangunan tanpa cagak, bangunan tanpa tiang tapi berdiri dengan kokoh. Juga wa anzala minas samaa'i ma'an, Tuhan yang hakiki itu adalah Tuhan yang menurunkan as-sama, menurunkan minas samaa'i ma'an, dari langit itu air, yaitu air hujan. Ini adalah ukuran-ukuran ketika Allah memberikan satu logika-logika berpikir kepada kita, agar kita ini ketika didebat oleh siapapun, ketika Allah itu digugat, bisa memberikan argumentasi yang paten, yang tidak bisa kemudian digoyang lagi. Maka di ayat tadi, atukul atuhajunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Katakanlah wahai Muhammad, apakah mereka itu akan menggugat, mendebat aku, mendebat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Katakanlah wa huwa rabbuna wa rabbukum. Tuhan yang sejati itu adalah Tuhan yang menciptakan kalian dan menciptakan kita semua. Ini sudah titik. Maka kemudian ketika mereka dalam faktanya masih dalam kekafiran, mereka nyatanya masih dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan satu mutafarid, satu pembatas yang sangat jelas. Maka Allah sampaikan, walana a'maluna walakum a'malukum. Ini sudah garis demarkasi, garis pembatas yang sangat jelas. Karena ini sudah merupakan sunatullah. Kalau diajak faham, diajak waras, nggak mau, bahwasanya Tuhan itu hanya satu yang menciptakan kita, Tuhannya kita dan Tuhannya kalian, tidak mungkin beda-beda. Tapi kalau dalam faktanya mereka tetap dalam kekafiran, ya sudah, walana a'maluna
walakum a'malukum. Bagi kami yang amal kami yang akan kami pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bagi kamu juga amal kamu yang juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat yang lain, lakum dinukum waliyadin. Bagi kami yang agama kami, bagi kamu itu agama kamu. Ini sudah satu bentuk toleransi yang sangat jelas. Jadi bahasa toleransi di dalam Quran itu ya lana a'maluna walakum a'malukum. Ini sudah sifat toleransinya Quran. Makanya kalau kita mengukur toleransi yang model sekarang, ini bisa kita ukur dari ayat ini. Toleransi Quran juga disebutkan oleh Allah, lakum dinukum waliyadi. Nah, ini sudah bentuk toleransi Quran. Jadi sekali lagi kalau kita bicara bahasa toleransi, yang paling toleran itu Gusti Allah. Yang paling toleran itu Allah Subhanahu wa taala. Ajarannya luar biasa. Allah mengatakan bahwasanya kalau kalian itu mau kafir ya monggo, mau beriman ya monggo. Jadi Allah sama sekali nggak memaksakan. Bahkan Allah secara jelas konstitusi Quran mengatakan bahwasanya la ikraha fiddin. Ini konstitusi Quran juga. Quran mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama, enggak boleh. Karena apa? Agama itu adalah logika, agama itu adalah hidayah. Tugasnya kita adalah menyampaikan sebagaimana tugasnya para nabi, para rasul. Karena dengan kita sudah menyampaikan, bebaslah tugas kita. Masalah dia kemudian mengikuti atau tidak, itu adalah bagian daripada konsekuensi tanggung jawab setelah Allah berikan akal, pikiran, hati yang bisa mengelola pikiran, memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Nah, kembali kepada ayat ini, bahwasanya Allah sampaikan walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami adalah amal kami, dan ini yang akan kita pertanggungjawabkan, kita akan sampaikan, setorkan kepada Allah, laporkan kepada Allah adalah amal kami. Maka tugasnya kita adalah menjadikan semua perilaku amal kita ini amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama ini kemudian memberikan satu barometer ukurannya. Ukurannya apa kata para ulama? Kullu awqat ibadatun. Ibadatun. Semua waktu harus bernilai ibadah. Ini yang pertama. Untuk menjadikan amal kita ini amal yang diridhoi oleh Allah. Kita diberikan waktu oleh Allah sehari semalam berapa jam, Bu? 24 jam. Maka makna yang pertama, 24 jam ini harus bernilai ibadah. Kita kadang-kadang memaknai ibadah itu seperti ketika kita sedang di masjid sholat. Yang lain daripada itu seolah-olah koyo-koyo gak ibadah. Nah, ini kesalahan mendasar. Makanya para ulama mengatakan kullu awqat ibadatun. Setiap waktu harus punya nilai ibadah. Dari mulai meleknya mata kita baru bangun tidur,
sampai dengan kita beraktivitas, sampai dengan kita menjelang tidur. Bahkan tidur itu sendiri pun harus punya nilai ibadah. Nah, agar bernilai ibadah ini yang bagaimana? Maka satu-satunya jalan adalah ittiba'ur Rasul. Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jalan ibadah kecuali mengikuti beliau. Tidak ada jalan yang diridhoi oleh Allah kecuali mengikuti beliau. Nah, pertanyaannya, bisakah kita mengikuti beliau Rasulullah SAW, ittiba kepada kanjeng Nabi tanpa mengenal beliau? Rasanya tidak mungkin, impossible. Makanya satu-satunya jalan untuk bernilai ibadah, agar kita ini kemudian bisa melakukan amal soleh yang diridhoi oleh Allah, satu-satunya jalan adalah mengenal beliau baginda Rasulullah SAW. Makanya momentum Rabiul Awal ini adalah momentum untuk kita kembali kenal dengan Rasulullah, sedetail-detailnya, sekenal-kenalnya. Jadi hal-hal yang kecil-kecil dari Rasulullah, kanjeng Nabi itu seperti apa sih? Pernak-perniknya kanjeng Nabi mulai dari bangun tidur sampai dengan menjelang tidur, bahkan tidurnya kanjeng Nabi seperti apa sih? Ketika kita mencontoh, maka itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, tanpa mengenal Rasulullah, rasanya impossible, tidak mungkin kita mengikuti baginda Rasulullah dengan baik, dengan sempurna. Nah, ini momentum Rabiul Awal, ittiba'ur Rasul, mengikuti kanjeng Nabi. Jangan kemudian kita katanya ngaku sebagai umat Rasulullah, ditanya kanjeng Nabi itu siapa? Kanjeng Nabi itu istrinya siapa? Anaknya siapa? Orang tuanya siapa? Enggak tahu. Ini sangat ironis. Makanya di dalam Quran sejatinya itu nyindir kita. Nyindir kita yang ngaku umatnya Nabi tapi enggak kenal kanjeng Nabi. Itu disindir halus. Sindiran Quran itu begitu. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang dulu ahli kitab itu kenal dengan Nabi Muhammad itu kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mengenal anaknya sendiri, detail. Ibu-ibu kalau punya anak satu, anak dua, anak tiga, itu detail. Anak satu biasanya itu sukanya makan apa tahu, sifatnya seperti apa tahu, temannya dengan siapa tahu, hobinya apa tahu. Anak kedua senangnya apa, temannya siapa, karakternya seperti apa tahu persis. Nah, itulah gambaran orang-orang Yahudi Nasrani dulu sebelum Nabi dilahirkan. Itu sudah kenal. Kok bisa kenal? Kok bisa tahu? Ya karena di dalam kitab Zabur, Taurat dan Injil itu secara detail disebutkan oleh Allah tentang Nabi akhir zaman. Dari fisiknya dijelaskan detail oleh Allah. Dari mulai akhlaknya yang agung seperti apa, itu secara detail. Makanya orang-orang Yahudi Nasrani dulu itu pengen ketemu dengan Nabi akhir zaman, nunggu. Karena apa? Saking rindunya pengen ketemu dengan orang termulia, punya akhlak yang luar biasa. Bahkan fisiknya saja dapat dikenali dengan gampang. Contoh, fisik kanjeng Nabi akhir zaman yang dijelaskan di dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil. Ini di dalam kitab Simtud Duror, ini yang biasa dibaca, bahkan sering ikut kalau di Ataufik pagi. Itu ada hadis yang diriwayatkan dari Ka'bul Ahbar, Ka'bul Ahbar, itu hadisnya dari Ka'bul Ahbar.
Ka'bul Ahbar itu bapaknya seorang ahli kitab. Jadi diajari ya detail, khatam beberapa kali. Ini Ka'bul Ahbar cerita sendiri. Nah, ketika bapaknya itu meninggal dunia, ini beliau mendapati sunduk-sunduk itu peti yang ada di dalam kamarnya bapaknya itu, kemudian dibuka. Ternyata dalam sunduk peti itu ada lembaran-lembaran Alkitab yang belum pernah diajarkan bapaknya. Ternyata itu kabar berita tentang Nabi akhir zaman yang sengaja disimpan. Karena kalau disampaikan, diajarkan ini menjadi bahaya. Eksistensi mereka itu bisa terancam. Makanya disimpan. Apa isinya? Informasinya yang disampaikan itu ciri fisik dari Nabi akhir zaman adalah mauliduhu di Makkah, mauliduhu di Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu bisyam. Satu, ciri fisiknya maulidu di Makkah, lahirnya di Mekah. Ini Ka'bul Ahbar menyaksikan sendiri. Karena memang Ka'bul Ahbar itu hidup sezaman dengan kanjeng Nabi. Tahu bahwa Muhammad itu lahirnya di Mekah. Satu item sudah beliau lihat betul. Kemudian wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya ke Madinah. Beliau juga saksikan hijrahnya ke Madinah. Tapi wasultanuhu bisyam, penyebaran Islam sudah sampai Syam, kekuasaan Islam sudah sampai Syam, Palestina. Ternyata di zaman kanjeng Nabi itu belum sampai ke sana. Makanya Ka'bul Ahbar itu belum mau masuk Islam. Karena apa? Ciri yang ketiga ini belum terpenuhi. Jadi Ka'bul Ahbar itu belum masuk Islam karena satu ciri kenabian belum terpenuhi. Makanya beliau tidak mau masuk Islam. Padahal tahu sudah Maulid di Makkah sudah jelas, hijrahnya ke Madinah jelas. Tapi hanya karena satu bahwa Islam belum menyebar sampai ke Syam, sekarang Palestina, maka beliau kemudian belum masuk Islam. Setelah kekuasaan Islam itu dalam pemimpin atau pimpinan Umar bin Khattab, kemudian memerdekakan tanah Syam, Palestina, baru kemudian Ka'bul Ahbar itu masuk Islam. Jadi masuk Islamnya Ka'bul Ahbar itu karena beliau tahu informasi Nabi akhir zaman itu mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ini secara fisiknya. Secara fisiknya lagi, misalnya diterangkan di dalam hadis yang menceritakan ketika kanjeng Nabi Muhammad SAW itu remaja, itu kan diajak oleh pamannya. Pamannya kanjeng Nabi sinten? Abu Thalib. Bapaknya sinten? Abdullah. Ibunya Aminah. Kakeknya Abdul Muthalib. Pamannya Abu Thalib. Kemudian istrinya Khadijah, Aisyah. Anaknya Fatimah yang paling terkenal. Jadi ketika Muhammad remaja ini diajak pamannya Abu Thalib untuk muhibah membawa dagangan menuju ke Syam. Nah, dalam perjalanannya itu di pintu gerbang masuk ke Syam. Kalau sekarang ini mungkin Damaskus atau Syria, daerah sana. Itu ketemu dengan seorang pendeta namanya Buhairah. Pendeta Buhairah itu melihat ini ada anak kok luar biasa. Ketika jalan di tempat panas nggak pernah kepanasan. Itu beliau mengamati betul. Setelah kemudian dekat, bercengkrama, berbicara,
itu beliau melihat semua ciri-ciri fisiknya Rasulullah SAW sebagai khotamul anbiya, sebagai nabi yang terakhir. Kemudian tanya kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, apakah ini anaknya jenengan? Maka kemudian Abu Thalib mengatakan, ya, ini anakku. Mendengar jawaban ini anakku, yang asalnya senangnya luar biasa, jadi kecewa. Kenapa kecewa? Karena Nabi akhir zaman yang diterangkan di dalam Alkitab itu adalah orang tuanya sudah meninggal dunia. Makanya kecewa betul. Ini semua tanda-tanda kenabian sudah betul, tidak ada satupun tanda kenabian yang luput dari Nabi Muhammad. Kok ini masih ada satu, yaitu masih punya bapak. Makanya kecewa betul. Maka ketika itu raut mukanya kecewa, dari senang ke kecewa, Abu Thalib yang akhirnya jadi penasaran. Nah, kenapa emangnya? Maka kemudian Bukhairah ini menjelaskan, saya membaca Alkitab, semua ciri kenabian itu ada pada diri ini, kecuali hanya satu, yaitu masih punya bapak. Maka kemudian Abu Thalib akhirnya bercerita terus terang, iya, sebetulnya ini bukan anakku, ini adalah keponakanku. Mendengar itu, Bukhairah itu luar biasa senang. Bahkan sampai mengatakan, andai kata nanti ketika Muhammad ini diangkat menjadi nabi dan rasul, saya orang yang pertama yang akan mendukung. Saya orang yang pertama untuk mengimaninya. Saya orang yang pertama yang akan mensupport. Nah, ini karena apa? Karena tahu dari Alkitab. Makanya benar Quran itu menggambarkan alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu kenal dengan Nabi Muhammad detail seperti mengenal anaknya sendiri. Bahkan ciri-ciri fisiknya yang pasti orang itu melihat itu gampang untuk dititeni. Makanya Bukhairah itu akhirnya apa? Beliau memberikan saran, wahai Abu Thalib, ini sebaiknya Muhammad ini disuruh pulang lagi saja. Sebab apa? Kalau orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tahu, karena memang cetha welo-welo, yaitu apa? Kalau berjalan di tempat panas tidak kepanasan. Itu kan setiap orang itu pasti lihat. Dan orang yang lihat itu pasti tahu, oh ini calon nabi. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani, Bani Israel tahu nabi terakhir bukan dari kelompok dan golongan mereka, maka pasti akan dibunuh. Nah, ini baiknya Bukhairah itu kita punya rasa terima kasih kepada beliau, menyarankan Nabi Muhammad untuk kembali. Ini Bukhairah. Jadi sekali lagi bahwa ciri fisik itu sangat-sangat tampak, sangat-sangat jelas. Maka di antara yang dijelaskan oleh para ulama, misalnya di dalam kitab Maraqil Budiyah Imam An-Nawawi Al-Bantani, itu menjelaskan tentang kenapa sih Kanjeng Nabi itu selalu dinaungi oleh awan, tidak kepanasan. Di antara yang dijelaskan beliau, sirriyahnya adalah Allah ini tidak rela kekasihnya calon nabi itu satu kepanasan. Yang kedua, tidak rela kalau Nabi Muhammad SAW itu diinjak-injak, meskipun yang diinjak itu bayangannya. Jadi bayangannya diinjak aja nggak rela. Kekasihnya Allah Rasulullah SAW. Kalau kita kan nggak cukup diinjak-injak. Jadi ini cara penjagaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian rupa. Jadi fisiknya dijaga, juga dari segi nasabnya beliau itu juga
dijaga dengan baik. Nasabnya Rasulullah itu spesial betul. Di dalam kitab Al-Barzanji misalnya, kitab Maulid Al-Barzanji, itu cara penjagaan Allah terhadap nasabnya Rasulullah itu disebutkan secara ilmiah, wa akrim bihi min nasabin tahharahullahu ta'ala min sifahil jahiliyah. Aurada Zainul Iraqi, Imam Zainul Iraqi, Aurada Zainul Iraqi fi Maulidil Hani, di dalam kitab Maulidul Hani, kitab karangan beliau. Ini kemudian dinukil oleh Imam Al-Barzanji di dalam kitab Maulid yang bulan-bulan ini, bulan Rabiul Awal, itu banyak orang kemudian membacanya, mengkajinya. Ini ada satu literatur ilmiah dari kitab Al-Barzanji tentang masalah penjagaan nasabnya Rasulullah SAW. Wa akrim bihi min nasabin tahharahullahu ta'ala min sifahil jahiliyah. Aku muliakan nasabnya Rasulullah SAW min sifahil jahiliyah, dari perbuatan sifat atau perzinahannya jahiliyah. Dengan cara apa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu disebutkan tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Jadi sulbi-sulbi yang di dalamnya ada nutfah nubuwah Kanjeng Nabi, dari mulai Nabi Adam sampai bapak dan ibunya Kanjeng Nabi, itu tidak ada satupun yang pernah melakukan sifat atau perbuatan zina. Nah, ini spesialnya Kanjeng Nabi. Kalau nasab kita kan nggak steril, nggak ada jaminan. Tapi nasabnya baginda Rasulullah dijamin oleh Allah min adamin wa ila abihi wa ummihi, dari Nabiullah Adam sampai dengan bapak dan ibunya tidak ada yang pernah melakukan perbuatan sifat atau zina. Makanya dari keterangan ini kemudian sejatinya Allah betul-betul menjaga. Wong dari dosa zina saja itu dijaga, apalagi dosa syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama yakin bahwa bapak ibunya Kanjeng Nabi itu masuk golongan orang yang beriman. Masuk dalam kategori golongannya orang yang beriman. Karena apa? Rasanya enggak rela kalau sulbi yang di dalamnya ada nutfah nubuwah, nutfah kenabian, kok masuk ke dalam rahimnya orang yang musyrik misalnya, atau orang kafir misalnya. Itu sesuatu yang, atau hal yang kayaknya tidak mungkin. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjaga nutfah nubuwah ini dari min sifahil jahiliyah, dari perbuatan keji atau perbuatan perzinahan model jahiliyah. Nah, ini apa? Penjagaan Allah dan bentuk fisiknya Rasulullah SAW. Sehingga ketika kita ini ittiba mengikuti Rasulullah SAW, ini punya rasa bangga bahwa Nabi kita itu betul-betul Nabi yang dicipta, dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proporsi bentuk sifat karakter yang paling sempurna dan paling mudah untuk diikuti. Itulah baginda Rasulullah SAW. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari segi fisiknya Rasulullah saja yang tampak itu betul-betul dijaga. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjaga nasab keturunan atau juga nasab daripada silsilah Rasulullah? Karena Kanjeng Nabi itu akan membawa sebuah syariat yang namanya syariat nikah. Syariat nikah. Syariat nikah. Karena kan tidak lucu kalau Kanjeng Nabi membawa syariat nikah, sementara misalnya bapak ibunya enggak nikah.
orang tuanya melakukan perzinahan, mbah-mbahnya pernah melakukan zina. Ini kan sebuah ironi. Wong putune nggawa ajaran nikah, sementara bapaknya, ibunya, mbah-mbahnya tidak nikah. Makanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat yang namanya nikah itu betul-betul syariat yang menjadi pondasi peradaban. Syariat nikah ini syariat yang menjaga sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Nikah itu kan menjaga rahim, agar rahim itu tidak terkontaminasi, tidak terkotori. Maka rahim atau sifat rahimnya Allah yang kemudian dititipkan ke ibu-ibu. Ini ibu-ibu sejatinya, perempuan itu punya spesialisasi sendiri, yaitu apa? Dalam perutnya membawa sifatnya Allah. Ada rahim, dan rahim itu adalah embrio peradaban. Tidak ada peradaban kecuali dari rahim. Makanya institusi untuk menjaga rahim itu institusi yang luar biasa. Dari mulai Nabi Adam itu sudah ada institusi yang namanya nikah. Sampai dengan kemudian dilanjutkan peradaban ajaran syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi bahwa peradaban ini tidak akan ada kecuali dibangun atas dasar nikah. Karena rahim tadi. Rahim juga punya makna. Rahim itu kan kasih sayang, sifat kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya juga tidak ada peradaban kecuali dibangun dari kasih sayang. Enggak ada peradaban dibangun dengan perang, mengangkat senjata, sapu timah, itu enggak ada. Maka harus dimulai bangunan peradaban itu dari kasih sayang. Nah, ini baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengajarkan kepada kita bahwasanya beliau yang disifati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sebagai teladan, suri tauladan yang baik untuk kita. Sehingga ketika kita mencontoh apapun dari Rasulullah, itu adalah bagian dari ibadah yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dilanjut, mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak Kun, atau ada yang ditanyakan, monggo silakan. Aji, monggo.